iklim, ya khususnya opsi adaptasi daripada perubahan dan variabilitas iklim. Nah, nanti kita akan membahas tentang asuransi, ya. Jadi asuransi pertanian yang berbasis kepada pembuatan indeks iklim. Nah, ini salah satu tema yang menarik juga ya, yang banyak juga. Ya, kalau nggak salah sudah 2 kali ya diangkat oleh senior kalian menjadi bahan skripsi. Nah, untuk yang materi yang pertama ini, karena ini akan kita lanjutkan ya dengan Senin depannya, kita coba akan mengkaji dulu bagaimana itu asuransi pertanian ya, sejarahnya, latar belakangnya ya, sampai muncul yang diinginkan, yaitu asuransi yang berbasis kepada indeks iklim, khususnya curah hujan dan kekeringan. Nah, nanti di pembahasan yang pertama ini ya, untuk bekal kalian juga ya, jadi supaya lebih tahu gitu ya, bagaimana sih proses daripada pembuatan asuransi ini ya, karena namanya asuransi ini kan kita akan pesertanya gitu ya, pesertanya kita harapkan memang nanti dari petani ya, karena ini asuransi pertanian. Dan sebagaimana kita ketahui tentu kan ya, petani kita juga macam-macam ya, apalagi petani di Indonesia kan kebanyakan juga istilahnya tidak punya lahan sendiri ya. Jadi misalnya punya pun paling cuma tidak sebanyak luasannya berhektar-hektar gitu ya. Makanya nanti menarik ya problematika ketika akan disampaikan tentang asuransi pertanian ini ya, atau berbasis indeks iklim ini. Karena bagaimanapun kan harus ada premi ya, harus ada premi sehingga nanti peserta asuransi itu kan bisa mengklaim ya apabila terjadi nilai indeks iklim yang tidak diinginkan. Oke ya. Nah, kita coba lanjut saja. Saya akan presentasikan tentang asuransi. Ini menarik. Sebelum nanti kita bagaimana teknik menyusun asuransi pertanian berbasis indeks iklim. Oke, baik ya, sudah tampil. Jadi kalau nggak salah kemarin saya pun sudah sempat meng-email ya, bahan itu ada juga jurnal ya, tulisannya Ibu Woro ya, Bu Woro Tias, tentang asuransi pertanian berbasis indeks iklim. Nah, itu memang beliau itulah ya yang boleh dibilang dengan Pak Rijal Tibur yang menjadi motor ya, penggerak daripada diadakannya kegiatan daripada asuransi ini. Oke, baik ya. Jadi ini masuk dalam tema keragaman dan pemanfaatan informasi iklim. Nah, untuk tujuan instruksi khususnya, yang pertama memahami opsi adaptasi terhadap keragaman iklim, ya khususnya asuransi indeks iklim. Lalu kalian akan mengenal asuransi pertanian di Indonesia, ya. Lalu bagaimana mengetahui dan memahami asuransi indeks iklim. Nanti penyusunan ya strategi daripada asuransi indeks iklim ini nanti
kasusnya di Kabupaten Indramayu, ya, yang akan menggunakan analisis indeks iklim dengan menggunakan metode HBA, ya. HBA jadi ini salah satu metode untuk membuat analisis indeks iklim, ya, jadi historical burning analysis. Oke. Ya, jadi sekali lagi ini memang sumbernya saya ambil dari Woro S. Tias. Ya, beliau adalah sekarang sudah dokter, ya, ini di Badan Litbang Pertanian. Ini juga dulu disampaikan, ya, pada kegiatan sekolah lapang iklim yang diselenggarakan di beberapa daerah di Indonesia. Outline-nya ya cukup banyak, ya. Jadi kita lihat dulu nanti sektor pertanian dan perubahan iklim posisinya seperti apa, lalu resiko iklim pada usaha tani khususnya padi, bagaimana adaptasi petani terhadap perubahan, dan nanti kita bahas sedikit tentang asuransi pertanian, ya. Ini asuransi pertanian secara umum, ya. Baru nanti masuk kepada asuransi yang berbasis kepada indeks iklim. Nah, selanjutnya seperti saya utarakan tadi, tentu untuk kegiatan ini harus dilakukan semacam survei, ya, survei bagaimana persepsi dan respon daripada petani, ya, atas kegiatan ini, program ini, ya. Lalu bagaimana mensosialisasikan asuransi ini, tentu nanti ada potensi dan tantangan, ya. Nah, ini saya katakan semuanya ini memberi pemahaman, ya, pada kita bagaimana sih ini asuransi pertanian di Indonesia. Oke, selanjutnya sektor pertanian dan perubahan iklim, ya. Sebetulnya nggak selalu perubahan iklim, ya, bisa juga variabilitas iklim, ya. Nah, peran pertanian kita tahu, ya, penyedia pangan dari sekarang 290 juta, ya, penduduk Indonesia, kemudian juga menyiapkan 46% tenaga kerja dari angkatan kerja, ya, di Indonesia, menyumbang 6,9% dari total nilai ekspor non migas, memberikan kontribusi juga, ya, 15% dari pendapatan bruto nasional, media bahan, ya, 87%, bahan baku industri kecil dan menengah. Ya, jadi besar sekali, ya, ini sektor pertanian sebagai penyedia bahan baku. Dan juga sumber utama untuk rumah tangga pedesaan, ya, 70%. Ya, mungkin yang 30% ini ya kita yang di kota, ya, ASN, ya, seperti itu. Dan berperan penting untuk mewujudkan ketahanan pangan, ya, dan memenuhi hak atas pangan. Inilah peran sektor pertanian di negara kita di Indonesia. Kemudian kalau kita coba buat ilustrasinya, ya, jadi sektor pertanian dan perubahan iklim ini, jadi di sini adalah posisi sektor pertanian, ya. Ini cukup unik, ya, cukup kompleks. Di satu sisi kita harus menurunkan peluang emisi gas rumah kaca, ya, karena terkait dengan pemanasan global, ya. Di sisi lain sekaligus juga merupakan korban, ya, sektor pertanian ini, ya, korban dari perubahan dan varietas iklim, ya. Nah, tadi, ya, peluang untuk menurunkan emisi GRK ini, sektor pertanian sendiri merupakan sumber dari emisi gas rumah kaca, ya. Kita tahu, ya, NH4 segala macam itu kan di sumbernya, ya, sebagian dari lahan-lahan sawah. Oke. Nah, misalnya di subsektor perkebunan, ya, ini punya fungsi ekologi, bisa menyerap karbon, ya, kemudian juga punya peran strategis dalam perubahan iklim, ya, dan potensial dalam perdagangan karbon.
Nah, sedangkan di subsektor tanaman pangan ini berbagai teknologi adaptif ya banyak untuk menurunkan peluang emisi GRK. Nah, subsektor tanaman pangan inilah yang paling rentan menderita dengan dampak yang serius dan sangat sangat kompleks. Ya. Oke, apa sih iklim pada usaha khususnya padi? Ya, kita lihat, ya, ini salah satu contoh dampak daripada ENSO ya terhadap keragaman curah hujan di Indramayu. Jadi ini Kabupaten Indramayu ya. Jadi pengaruh ENSO ini memang paling kuat terjadi di wilayah Indramayu ya, khususnya pada puncak musim kemarau yaitu Juli, Agustus dan September. Dan ketika terjadi El Nino, curah hujan di Indramayu itu turun 30 sampai 70% dari kondisi normal. Ya, jadi per 1 derajat Celcius peningkatan anomali suhu muka laut di wilayah Nino 34 itu bisa menurunkan curah hujan 30 sampai 70% ya di wilayah Indramayu. Ya tentu ini hasil penelitian ya yang diteliti oleh Fakir ya 2012 ini. Nah kita lihat ya produksi padi selama kondisi tahun ENSO baik El Nino maupun La Nina ya selama periode 89 sampai 2010 ya di sumbernya dari Susanti et al 2012. Jadi kita lihat di sini adalah kejadian banjir ya kekering ya luas areanya dan 1.000 hektar. Kemudian ini adalah produksi padi ya produksi padinya. Dan ini adalah tahun 1989 sampai 2010 ya. Kita tahu ya adanya kejadian El Nino dan La Nina ya. El Nino itu misalnya kita lihat di tahun 97 ya, 95, 98, 97. Ya. Nah ini terjadi kekeringan ya. Jadi ini yang warna merah ini ya failure drought ya kekeringan itu sekitar 200.000 hektar ya 1.000 hektar ya dan menurunkan produksi sekitar 20.000 kali 1.000 ton. Jadi ini dia pada tahun-tahun El Nino ya. Lalu juga pada tahun La Nina ya, ini ada tahun La Nina ya tahun 98 ya. Ini juga sama ya. Ini juga sama menggenangi banjir ya di area yang cukup cukup banyak juga ya ini yang kurva biru ini ya Taylor Flat ya tapi memang tidak seluas El Nino ya seperti itu. Jadi intinya di sini selama periode 1989 sampai 2010 yaitu produksi padi selama ada kejadian El Nino dan La Nina memang sangat terganggu ya baik itu luas yang terkena dampaknya maupun kehilangan ya produksi padi. Oke, nah kalau kita lihat ya luas lahan sawah yang mengalami kekeringan ya ini contoh pada tahun El Nino ya, di wilayah yang kena dampak kekeringan ini kita fokus saja ke warna merah ya ini lebih daripada 2.000 hektar ya di Jawa Barat ya hampir keseluruhannya. Kemudian Lampung, Sumatera Selatan ya ada beberapa tempat nih di Kaltim ya sebagian Kaltim Utara, di Pesau juga di Sulawesi akibat adanya El Nino. Dan kalau mau dilihat di sini grafiknya ini menunjukkan luas ya luas yang terkena rawan kekeringan ya, ketika terjadi tahun-tahun El Nino dan yang grafik barjak ini adalah yang terkena puso ya jadi seperti minggu lalu saya sampaikan
produksi yang walaupun yang katakanlah terselamatkan gitu ya, tidak menjadi fuso juga akan kurang bagus ya, karena pengisian bilir-bilir padi itu dia akan terganggu ya, tidak optimal. Ini contoh ya, contoh luas lahan sawah yang mengalami kekeringan pada saat terjadi El Nino. Kemudian juga pada saat banjir ya. Jadi banjir juga ya, jadi banjir ini kita lihat ya, memang tadi kan dampak daripada banjir itu tidak separah yang El Nino ya. Kalau kita lihat yang lebih dari 2.000 hektar ini ya, ini kan lebih sedikit ya spot-spot merah ini. Tetap saja ini juga kejadian banjir ini mengganggu ya, mengganggu daripada produktivitas padi. Nah, selain kekeringan dan banjir ya, tentu ada lagi ya serangan yang lainnya, yaitu dari OPP ya, organisme penyakit tanaman, khususnya orang batang coklat ya. Jadi orang ini justru dia intensitasnya meningkat pada saat tahun-tahun La Nina ya. Di 98 ya, kita lihat nih 1998 ya. Jadi dia meningkat ya. Kita lihat ini Indonesia ya, 100.000 ton ya. Kita lihat Jawa Barat ya, paling banyak ini terkena hama orang ya, ketika terjadi La Nina ya, tahun 98 dan tahun 2005. Oke ya, jadi ya tadi ya, jadi ketika ada La Nina ya, di samping ada serangan banjir ya, tentunya ada lagi peningkatan intensitas serangan hama. Nah, kita lihat ya, ini sebagai penyebab daripada gagal panen ya. Jadi adanya kejadian iklim yang ekstrim ya, baik varietas ya maupun perubahan ya, maka ini usaha tani berbasis padi yang selalu terkena dampaknya ya. Dan yang penerima resikonya ya petani pasti ya, petani gitu. Maka disinilah ya para petani harus dibantu ya, harus ada teknologi, lalu ada opsi adaptasi dan proteksi secara formal. Dan nanti salah satunya adalah asuransi. So, itu yang bagi petani ya, jadi resiko daripada produksi, juga harga ya, pasar, risiko kemanusiaan. Jadi memang rentan ya posisi sebagai seorang petani itu ya, banyak sekali resiko-resiko ya yang harus dia tanggung. Ya. Kemudian resiko produksi ini juga karena fluktuasi hasil akibat berbagai faktor tadi saya sudah sebutkan ya, banjir, kering, serangan OPP ya, dan seterusnya. Nah, petani menghadapi berbagai kerugian akibat gagal panen atau produksi rendah yang berpengaruh terhadap pengembalian modal kerja, ya, penyusahan modal baru, pendapat rumah tangga, biaya dan lain-lain. Jadi sekali lagi ya, jadi memang kita harus punya empati terhadap petani ya, karena kadang-kadang dia posisinya serba salah ya, produksi meningkat pun nggak menjamin ya kalau dia bisa memberi penghasilan cukup ya, karena produksi yang meningkat kadang-kadang harga pasar menjadi turun ya, seperti itulah ya, banyak sekali faktor-faktor yang mempengaruhi. Lalu bagaimana adaptasinya ya, adaptasi petani ini terhadap perubahan maupun variabilitas iklim ya. Nah, adaptasi adalah kita tahu ya, tindakan penyesuaian diri terhadap kejadian yang diakibatkan oleh fenomena perubahan iklim atau pemanasan global. Nah, secara teoritis sikap petani adalah ingin menghindari risiko
Ya, secara teoritis ya, jadi risk first behavior ya. Jadi petani itu sudah apa otomatis gitu ya, dia selalu ingin menghindari resiko. Nah, sifat ini muncul apabila suatu kejadian punya dampak ekonomi sangat buruk sehingga mengganggu pada posisi finansial petani ya. Maka dia selalu ingin terhindar dari resiko. Kemudian ada berbagai adaptasi ya, misalnya di Jawa Tengah ada yang membangun long storage ya sebagai penampung air pada waktu musim hujan, yang juga mengadakan kerjasama kelompok tani ya melalui kelembagaan P3A ya, kemudian juga termasuk mencoba mengubah pola tanam ya dari tanam serentak ya dengan tanam pada lain irigasi teknis ya, lalu pola budidaya hemat air ya, kemudian boboran cahaya tanam dan seterusnya ya. Jadi ini ya, beberapa contoh adaptasi ya di Provinsi Jawa Tengah. Nah, lalu misalnya di NTT ya, di NTT ini adaptasinya antara lain ada tiga strategi ya, ada yang bertahan ya, jadi bertahan dia menanam tanaman secara berulang ya dengan pertimbangan aspek ekonomi dan pasrah kepada keadaan ya. Jadi ya bagaimana ya, jadi padi itu kan ya tentu ya dari segi ekonomi ya, dari segi harga pasti akan jauh lebih tinggi ya daripada misalnya singkong ya, misalnya kedelai ya. Artinya di sini akan tetap bertahan dia tanam padi ya, walaupun sudah pernah terserang kekeringan, dia secara berulang selalu melakukan itu. Kemudian juga ada yang agresif ya, jadi mengganti jenis tanaman, mengubah pola tanam ya, menerapkan inovasi pemanenan air, juga membuat embung ya, ini juga ada ya beberapa dilakukan di NTT. Kemudian juga antisipatif, jadi menyiapkan input yang cukup ya, artinya dia mengalihkan usaha dari on farm ke off farm serta memanfaatkan pengetahuan spesifik lokal ya. Jadi ya beralih ya dari pekerjaan petani gitu ya kepada misalnya pengrajin ya dan seterusnya. Nah, ini di NTT contohnya. Kemudian di Indramayu ya, nah di Indramayu ini pada saat musim hujan petani umumnya melakukan teknik bobor rancah ya, mengupuk dan rentengan. Jadi kadang-kadang dia melakukan panen lebih awal ya, di awal itu ngupuk namanya, kemudian pada musim kemarau ini dilakukan padi gadu ya, gadu satu, kemudian sistem culik ya, kemudian tanam selain padi ya, ya bisa palawija ya, dan kemungkinan juga dibedakan ya. Kemudian pada tahun El Nino ya memang beragam kan ya, makanya kita lihat ya nanti petani itu tidak mudah juga ya. Tetap tidak merubah pola tanamnya ya, kemudian tidak melakukan penanaman sama sekali, diberakan, kemudian ada yang merubah padi menjadi non padi ya, yang butuh air sedikit, juga merubah bentuk kegiatan ya, tadi dari usaha tani ya ke usaha lainnya, misalnya jadi penambang garam biasanya kalau di Indramayu. Oke ya, jadi itu beberapa contoh adaptasi petani ya. Jadi sebetulnya secara naluri ya itu petani memang sudah melakukan adaptasi ya ketika menghadapi ada fenomena alam yang mengarah kepada kekeringan. Nah, sekarang kita masuk bagaimana asuransi pertanian di Indonesia. Jadi sebenarnya sudah lama ya berkembang sejak tahun 1982. Ya, ini sudah ada persiapan pengembangan asuransi panen. Ya, jadi memang yang diasuransikan itu produksinya ya, panennya. Tapi kemudian menghilang ya, baru muncul dicanangkan kembali tahun 99 ya, dan tahun 2000 diperkenalkan ya, tapi masih jangkauan
untuk yang terbatas. Ya, kemudian tahun 2006 diperkenalkan kembali tapi oleh pihak swasta, dicoba ya oleh pihak swasta. Dan tahun 2008 pernah ada asuransi ternak sapi. Nah, di tahun 2009-2010 ini pertama kali ada pilot project, ya, pilot project tentang asuransi pertanian, ya, termasuk yang di Indramayu pertama kali ini, ya, dan berlanjut 2012-13 ini ada kelompok kerja, ya, Pokja Asuransi Komoditas Pertanian, dan pilot projectnya itu ada di Sumatera Selatan, Jawa Barat, dan Jawa Timur, yang kurang lebih ada 3.000 hektar. Ya ini sejarah ya, sejarah bagaimana asuransi pertanian di Indonesia. Ya, jadi memang belum langgeng ya, kadang menghilang lagi ya, kemudian ada dicanangkan kembali ya, dan seterusnya. Nah, asuransi pertanian sendiri tahu ya bahwa perubahan anomali iklim ini berdampak pada cuaca dan sulit diprediksi dan membutuhkan adaptasi untuk menekan risiko. Bencana ya, ada banjir, kekeringan, tadi serangan OPP, ini dapat diantisipasi dan dilakukan adaptasi melalui mekanisme asuransi, yaitu pengalihan risiko tersebut kepada perusahaan asuransi, tentu dengan biaya premi yang diharapkan relatif kecil. Ya, tapi nanti kita lihat ini ya masalah premi ini. Lalu sebetulnya ada nggak sih pemerintah sudah membuat undang-undang? Sudah ya, jadi Undang-Undang tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani itu ada di pasal 37 dan 38 mengatur tentang asuransi pertanian, ya, dengan fasilitas yang diberikan pemerintah dalam bentuk premi, ya, dan ada bantuan dari APBN maupun APBD. Tapi ini juga ya, ini tidak ya, boleh dikatakan tidak berjalan ya, tidak berjalan karena sulit ya. Kalau mengandalkan premi dari petani saya, kan seperti saya katakan tadi, ya, petani kita itu kan justru buruh ya, jadi dia penggarap, bukan lahannya sendiri. Yang garap lahan punya orang lain, dia sendiri buruh. Ya, bagaimana dia akan mampu membayar premi untuk asuransi? Maka diharapkan ada bantuan dari APBN maupun APBD. Tapi kembali lagi, ini kan komitmen pemerintah kalau sudah menyinggung-nyinggung APBN, APBD. Nah, selama ini ya yang kita rasakan masih jauh sekali ya bantuan APBN, APBD terkait dengan asuransi pertanian. Boleh dibilang belum berjalan lah. Ya. Oke, walaupun di undang-undangnya sudah ada ya, kita lihat ini kan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani. Ya biasalah ya, kalau undang-undang kan bahasa dewa ya, jadi memang keren gitu ya, bahwa kecenderungan meningkatnya perubahan iklim, terkena bencana ya, risiko usaha globalisasi dan seterusnya ya, maka petani membutuhkan perlindungan dan pemberdayaan, bahwa peraturan perundangan yang saat ini berlaku belum mengatur perlindungan dan pemberdayaan petani ya secara komprehensif, sistemik, dan holistik. Oke, ya, kemudian ya, definisinya sendiri sudah jelas ya, perlindungan petani adalah segala upaya untuk membantu petani dalam menghadapi permasalahan kesulitan memperoleh prasarana, sarana ya, kepastian usaha, risiko harga, kegagalan panen ya, terkait dengan perubahan iklim. Jadi di undang-undang ini jelas ya, lihat ya, ada kata-katanya perubahan iklim ya. Jadi ya, peran daripada BMKG ya penting sekali. Tapi kembali lagi ya, kepada perlindungan ini, kan saya katakan dulu kata-kata dewa gitu ya kan, ya, sarana produktif, kepastian usaha, risiko harga ya, kita baru saja lah mendengar kemarin kan ya, misalnya oke lah, bukan produksi padi ya, tapi ada kemarin produksi cabai ya, segala macam kan ya, belum mampu kan pemerintah menjamin ini. Ya, kemudian
pemberdayaan petani adalah segala upaya untuk meningkatkan kemampuan untuk melaksanakan usaha tani yang lebih baik ya. Intinya seperti itu. Jadi sudah ada ya di Undang-Undang Nomor 19 tahun 2013 tentang perlindungan dan pemberdayaan petani. Ya. Dan kalau kita stressing lagi, ya ini di pasal 7 ayat 2 ya, strategi perlindungan petani dilakukan melalui asuransi pertanian. Ada ini jelas ya. Nah, harga segala macam pasar ya. Nah ini asuransi ya, ada satu poin tersendiri ya di pasal 7 ayat 2G. Jadi asuransi pertanian adalah perjanjian antara petani dan pihak perusahaan asuransi untuk mengikatkan diri dalam pertanggungan resiko usaha tani. Oke, jadi sudah ada ya. Jadi kalau tanya sudah ada belum sih undang-undangnya Pak tentang asuransi pertanian? Sudah ada ya. Itu nomor 19 tahun 2013. Hanya kan di dalam undang-undang ini yang diasuransikan itu masih ke produktivitasnya, produksinya gitu. Maka nanti dikembangkan ya, untuk asuransi indeks iklimnya. Oke, nah ini sedikit saja ya model pengembangan untuk usaha tani ya, usaha tani. Di sini salah satu di poin 3 ini adalah bagaimana ya sistem perhitungan ganti rugi berdasar kepada indeks iklim. Ya, jadi weather based index. Ya. Ini model yang akan dikembangkan. Ya. Nah selanjutnya apa itu asuransi indeks iklim? Ya, di asuransi indeks iklim merupakan alat manajemen risiko iklim yang relatif baru, memang ya relatif baru, merupakan asuransi pertanian yang berbasis kepada indeks iklim. Biasanya ya curah hujan, juga ada suhu ya. Kemudian sistem ini memberikan pembayaran pada pemegang polis apabila terpenuhinya kondisi cuaca iklim yang tidak diharapkan seperti kegagalan panen. Ya. Jadi petani tidak mengalami gagal panen pun kalau kondisi cuaca iklimnya sudah terpenuhi ya untuk pemegang polis itu mengklaim itu harus dibayar ya. Jadi ini kelebihannya ya. Beda tadi dengan asuransi pertanian kan kepada produksinya ya. Kalau ini kepada kondisi cuaca iklimnya. Dalam sistem asuransi iklim asuransikan ialah indeks iklimnya ya, jadi bukan tanamannya. Biaya pengelolaan risiko iklim berdasarkan pada defisit hujan dari jumlah yang dibutuhkan pada beberapa fase pertumbuhan ya. Nanti ya bagaimana nih model HBH itu ya mengatur ini semua. Pembayaran dilakukan berdasar apakah indeks iklim yang ditetapkan dicapai pada periode pertumbuhan tanaman yang diasuransikan ya. Maka nanti kita akan mengenal ada periode window ya, periode yang diasuransikan, lalu ada nilai trigger ya, nilai trigger itu pemicu pertama kali curah hujan yang capai ya sampai kepada trigger ya, kemudian indeks window itu periodenya ya, periode windownya, dan nanti adalah nilai yang terendah exitnya. Exitnya berapa nih ya, kalau sudah di bawah itu maka 100% klaim itu harus dibayarkan. Oke. Nah, indeks iklim. Jadi satu indeks yang digunakan untuk mewakili unsur-unsur penting iklim ya, curah hujan, suhu biasanya. Indeks iklim umumnya dirancang dengan tujuan kesederhanaan pengungkapan. Ya, indeks biasanya mewakili status dan waktu dari faktor iklim yang diwakilinya. Jadi di sini nanti peran penting ya, bagaimana alat pengukur unsur-unsur iklim khususnya hujan dan suhu ya, baik yang konvensional ya maupun yang otomatis ya seperti ARGAWS. Nah ini memang sangat diperlukan karena dari nilai-nilai inilah ya nanti
para pemegang polis itu bisa mengklaim, ya, bisa mengklaim asuransinya. Oke, nah ini kira-kira tahapan, ya. Jadi tidak mudah juga ya buat apa model atau aplikasi daripada asuransi iklim, ya. Ini ada waktu ya dari mulai 6 bulan, ini mulai mendesain produknya, ya. Nah ini banyak nanti langkah-langkahnya ya, interview petani, ya, pemangku kepentingan, pengadaan data, desain indeksnya, uji coba polis, ya, sampai dokumentasi pembelajaran. Ini diperlukan waktu sekitar 6 bulan. Ya, lalu 3 bulan coba dipasarkan kan penyebaran polisnya, ya, bukan balik konsumen, dan ada nggak yang membeli polisnya. Nah kemudian periode 4 bulan berikutnya mulai ya dilakukan periode asuransi. Tadi yang dikatakan dengan periode window-nya itu ya, jadi memonitoring indeks iklimnya. Ya, baru nanti periode 1 bulan berikutnya adalah penghitungan klaim ya, terhadap monitoring indeks iklim ini. Jadi memang tidak semudah seperti yang dikatakan ya, langsung indeks iklim ini. Wah, itu makanya terus terang BMKG sendiri ya. Jadi saya dulu waktu masih bekerja di kantor pusat, memang pernah ada ya pihak asuransi dari swasta ya itu coba menghubungi BMKG terkait dengan kegiatan asuransi ini ya. Tapi terus terang itu tidak berlanjut, dan akhirnya pihak swasta itu dia lebih ke balik bangtan nanti ya, bekerja dengan balik bangtan untuk mengembangkan asuransi ini. Karena yang punya pengalaman tentunya ya balik bangtan ya kalau masalah pertanian gitu. Kalau BMKG itu kan ya cuma sebatas tadi pengamatan unsur-unsur dunia saja ya. Mengenai petani segala macam ya itu pasti ada di Kementan ya, Kementerian Pertanian. Oke ya, jadi di sini ya bisa kalian bayangkan itu ya tahapan model asuransi iklim ini. Makanya ada uji coba kan tadi pilot project ya. Ini kan bisa berjalan 1 tahun ya, 1 tahun ini bisa nggak nih berjalan ya gitu. Nah ini studi kelayakan daripada asuransi iklim Indonesia ya. Jadi ini ada yang sudah dikembangkan ya untuk komoditas jagung ya, lokasinya di NTB ya, Bayani di Lombok, kemudian juga di Jawa Timur di Lamongan, dan di Sulawesi Selatan di Kabupaten Maros. Nah ini hasilnya memang layak untuk dikembangkan ya, merupakan model bisnis yang mudah diidentifikasi, prosedur administrasi sederhana sehingga biaya transaksi rendah dan mudah dikelola ya. Nah untuk tadi memang belum di wilayah-wilayah ini. Nah, selanjutnya kira-kira asuransi indeks iklim ini negara-negara lain sudah melaksanakan belum ya? Nah ini dari berbagai referensi sudah ya, misalnya di Malawi ya, Malawi itu menggunakan parameter curah hujan ya, presipitasasi untuk aplikasi asuransi, tapi untuk komoditas kacang ya, kacang-kacangan dan tanaman tembakau. Kemudian di India ya, di India juga ini berbasis curah hujan ya, sudah dikembangkan. Di Thailand untuk tanaman jagung. Kayaknya ini ya kayaknya kan kita tahu ya negara ya boleh bilang di bawah kita ya, tapi dia sudah mengembangkan ya untuk tanaman jagung dan gandum ya berdasarkan indeks asuransi iklim ya. Ethiopia ya, Ethiopia ya, walaupun masih proyek berdiri ya, dia menggunakan data satelit untuk tanaman lokal di Afrika. Jadi maksudnya nggak selalu dari nilai indeks iklimnya ya, baik curah hujan atau suhu ya, tapi bisa juga dari citra ya, citra satelit
kan bisa tuh ya dari Citra itu lahan komoditas ya, dalam satu lahan itu ya akan teramati ya, dia sudah mengalami kekeringan atau masih baik gitu ya. Nah itu di Ethiopia ya, melalui proyek KIRI itu sudah dilaksanakan. Oke, kita masuk lagi ke eh, bagaimana di Indonesia. Nah ini sudah dicobakan ya, cobakan. Sebenarnya saya juga pada saat sekolah lapang iklim ya, ini kan saya pernah bermain ya di Kecamatan Seliak ini ya, SLI ya, tahap 3. Jadi, nah waktu itu timnya Wores Tinyang Tiasni coba menyusun restorasi iklim ya di 2 kecamatan ini ya. Jampigi itu ada 6 desa dan di Seliak ada 7 desa ya. Ini masing-masing desanya ya. Ini kira-kira lokasinya ya. Ini Kabupaten Indramayu ya. Ini Jampigi ada di sini ya. Kemudian ini ada Seliak ya. Dan memang diharapkan ketika kita mau mensurvei ya, termasuk wawancara, itu adalah daerah-daerah yang memang endemi kekeringan ya, jadi memang sangat rentan terhadap adanya gangguan dari fenomena iklim ya, khususnya ada El Nino dan La Nina. Dan memang daerah Indramayu bagian timur ini ya, ini sangat rentan ya. Ya, diambil pilot projectnya Kecamatan Jampigi dan Seliak. Nah lalu apa saja sih yang dikerjakan tadi yang waktu 6 bulan itu kan kita melakukan survei ya, wawancara ya. Maka kita minta dukungan Pemda dulu ya. Dukungan Pemda, kita sosialisasi ya, camat ya maupun kades dan bupatinya ya di Indramayu tentang program asuransi ini. Nah, kemudian mulai kita ya, nah ini Ibu Boro ya, Ibu Boro Tias ini mulai lakukan pendataan tentang karakteristik petani dari mulai usia ya, pendidikan sampai pekerjaan utamanya apa. Ya, jadi kalau dilihat kan pekerjaan utama ya di 2 kecamatan tadi ini adalah petani ya 57%. Ada juga yang wirausaha ya, ada juga pedagang ya. Ya tentu di kecamatan pun ada ASN ya, ada aparat pemerintah. Dan kalau lihat dari pendidikannya kita lihat ya, jadi memang untuk yang sampai S1 diploma ya itu sedikit sekali ya, cuma 2% ya. Ya, jadi masih ada juga yang tidak sampai tamat SD maupun SMP. Ya, ini fakta. Ya, inilah kondisi petani kita. Ya, kita kan mau mengadakan asuransi pertanian tentu untuk petani. Ya. Jadi memang usia produktifnya antara ya 40 sampai 54 lah. Itu. Selanjutnya apalagi yang didata, usaha tani ya itu tetap ditanyakan ya status lahan. Jadi lihat ya, ini kan 70% ini sebagai penggarap ya, kemudian nanti ada yang sewa ya, ada yang bagi hasil ya, ada juga tanah bengkok ya, dan seterusnya. Jadi boleh dikatakan di kedua kecamatan itu memang statusnya sebagai penggarap ya. Kemudian memang kalau pola tanamnya kebanyakan dilakukan padi ya, 2 kali padi dan selanjutnya tidak tanam apa-apa lagi, yakni 70% ya, padi beras. Nah, hal-hal seperti ini kan memang harus diketahui dulu kan sebelum para tim yang akan membuat asuransi ini ya akan melaksanakan programnya. Ini harus tahu dulu ya. Bagaimana produktivitas padi ya, ini pada saat rendang
ya, dan ini pada saat gaduh 1 ya, jadi maksimum 5,5 ton ya, tapi pada rendeng bisa sampai ya 6 ya. Nah, biasanya yang diasuransikan kan di gaduh 1 ini. Selanjutnya risiko iklim juga kita tanyakan, penyebab utama apa sih dari gagalnya panen itu. Ternyata adalah kekeringan ya, minimal 89% ya. Nah, banjir sedikit sekali ya, cuma 3%. Tadi OPP ada kan ya, warung itu sekitar 8%. Oh, ternyata ya kita punya peluang ini ya, ada nih akibat kekeringan memang besar. Dan uh, periode kekeringannya ya kurang lebih ada sekitar bulan Juni sampai dengan September lah ya. Nah, ini didata juga ya, kita akan survei ke dinas ya, ke dinas bulan-bulan kapan saja. Nah, ini resiko iklim selama 90 sampai 2012 ya, ini yang terkena OPT ya, kemudian ini akibat banjir, dan ini adalah akibat kekeringan. Jadi sekali lagi ada peluang ya untuk pengembangan akibat kekeringan, bahwa setiap tahunnya ya selalu saja ada ya, yang meskipun fluktuatif ya. Ini terbesar contoh tahun 2012, banjir pun juga ada. Kemudian penurunan hasil akibat risiko ya, dia di Seliak tadi ya, di Seliak, dan ini di Kecamatan Cantigi ya. Nah, ini adalah jumlah petani ya, dan ini adalah nilai penurunannya, jadi cukup tinggi juga ya di kedua kecamatan ini. Lalu masuk ke sumber dan akses pembiayaan ya, disurvei juga ya, disurvei juga selama ini sumber dan akses pembiayaan oleh kami melalui apa sih, atau lewat apa gitu ya. Nah, di sini dijawab macam-macam ya, dari mulai meminjam keseluruhannya, ada yang swadana, ada juga yang nggak mau menjawab ya, dan juga ada dari swadana dan meminjam. Jadi kalau kita lihat ini warna abu-abu ini, hampir 70% petani atau masyarakatnya itu adalah swadana dan meminjam ya, akses pembiayaan itu. Nah, lalu ini frekuensi meminjam dalam 1 tahun ya, ada yang cukup sekali ya, sampai ada yang 2 kali minjam ya, ada juga yang tidak menjawab ya. Nah, jadi ada 1 sampai 2 kali. Dan sumbernya dari mana ya, di sini ada bank, tengkulak ya, kelompok tani, koperasi, juga dari saudara, minjam sama saudara ya. Ini tinggi ya, minjam sama saudara ini 15% ya, melalui bank ada 10%, tapi ada juga yang pinjam ke tengkulak. Nah, inilah citra ya, citra potret daripada petani ya di Seliak dan di Cantigi ya, dari akses dan sumber pembiayaan. Selanjutnya respon petani tentang asuransi indeks. Ya, jadi kita tanya juga, ya, pernah nggak sih mendengar asuransi indeks iklim? Ya jelas ya, sebagian besar yang memang tidak pernah tahu ya. Ini ada juga 19% cuman pernah dengar kali gitu ya, cuman belum dilaksanakan kali, belum melaksanakan. Nah, lalu ditanya, bagaimana kesediaan Bapak Ibu tentang pembayaran premi ya. Nah, ini juga cukup besar ya, 76% sebenarnya mereka mau. Tapi mau kita lihat gitu ya. Jadi mau, tapi ada juga ketergantung nanti, tergantung teman ini ya. Kalau temannya mau, dia juga mau gitu ya. Ada yang ragu-ragu, ada yang memang nggak mau sama sekali, wajar ya, ini kan masyarakat ya. Kemudian juga yang tidak tahu, tidak menjawab. Tapi di sini punya peluang ya, potensi mau ya, 76%.
Oke, untuk membayar premi. Lalu berapa besarnya iuran premi? Ya kan? Nah, ini kan di dua kecamatan ya, Cantigi dan Suryap, ya, lalu di kotanya. Jadi kebanyakan ini yang tidak menjawab ya. Jadi kebanyakan di sini sanggup antara 100.000 sampai 200.000 ya membayar preminya. Kesanggupannya cuma sebesar itu. Nah, ini kan nanti penting kan ya bagaimana perusahaan ya, kalau nanti anggotanya ada 5.000 orang itu kan ya kan pemasukan dia ya katakanlah ambil maksimalnya 200.000 ya kali 5.000 orang ya berapa ratus juta dia punya ya tapi kan itu ya asuransi itu kan bekerja ya dia harus gaji gaji karyawan ya ngadakan sarana prasarana belum lagi nanti kalau ada klaim ya nah ini kan makanya juga masukan ya buat perusahaan yang akan bergerak di bidang itu. Jadi 100 sampai 200.000 sanggupnya para petani. Nah, kemudian, nah ya jadi itu ya, jadi itu hasil daripada survei ya langsung pada para pemangku maupun langsung kepada para petani ya dari berbagai aspek sudah tinjau. Nah, masuk ke analisis indeks iklim. Ya, jadi analisis indeks iklim sebetulnya dari data curah hujan saja ya sementara ini ya indeks iklimnya ya lalu dilakukan pakai historical bonus analysis ya HBH jadi tentukanlah nilai trigger ya trigger dan eksis dari curah hujan ya maka ini nanti akan direkomendasikan ya. Nah masalah analisa usaha taninya ya willingness to pay dan seterusnya ini untuk pihak perusahaan ya yang akan melakukan analisis rasio benefit cost ya. Nah, tentu ini bukan urusan kita ini mereka tadi kan dengan kesanggupan premi yang diberikan sekian berapa pesertanya ya maka analisis rasio benefit cost itu ya seperti apa baru nanti setelah semuanya dipertimbangkan dianalisis ya baru akan ada keluar rekomendasi asuransi indeks iklim. Nah, jadi ya kompleks berat gitu. Tapi bagaimanapun ini ada peluang ya ada peluang seperti itu kan petani juga kepingin ya kepingin dilindungi. Maka di sini kan harus dicari titik temunya. Nah ini salah satu contoh daripada indeks curah hujan ya terkait dengan intensity payment-nya pembayarannya ya. Jadi dari mulai nilai triggernya ya ini kapan saja ini ya dari sumbernya ya Manoman 2010 misalnya trigger pada angka 425 mili ya selama satu periode tanam gadu tadi ya. Nah ketika curah hujan sudah menyentuh 425, nah ini sudah siap-siap ya perusahaan asuransi itu membayarkan klaimnya ya sampai nanti curah hujannya kan menurun terus ya dan ketika curah hujan dalam satu periode itu sudah mencapai 200 ya pasti kan akan terus berkurang ya. Nah ini sudah siap-siap pembayaran asuransi itu dibayar penuh oleh perusahaan ya kira-kira begini ya apa gambaran ada payout structure-nya. Ini contoh sudah dihitung juga ya untuk kecamatan Suryap itu periode window-nya Mei sampai dengan Agustus ya. Nah ini adalah data curah hujan ya baik di Suryap ya sekian cukup panjang ini ya sekian tahun
curah hujannya ya, lalu dihitung ya. Nanti ini di short ya, dari mulai terbesar ke terkecil, kemudian dicari periode ulang kekeringannya ya, maka baru diperoleh nilai trigger dan exitnya. Triggernya 34,5 mili dan exitnya 26. Jadi kalau digambarkan nanti seperti ini ya, nilai 34,5 dan ini nilai exit 26 mili. Maka dibuat kurva seperti ini. Maka pembayaran akan dimulai dibayar ketika curah hujan sudah menyentuh 34,5 dan terus kalau menurun ya, sampai dengan kurang dari 26 maka pembayaran 100%. Nah, kalau antara nilai 26 sampai 34 nanti ada dilihat di sini persentase berapa gitu. Sebagai kurvanya baru dikalikan satuan nominal rupiah. Oke, ini contoh di Siak ya, Mei Agustus, kemudian di Cantigi juga sama ya, karena dari lokasinya nggak terlalu jauh, Mei Agustus juga, cuma di Cantigi lebih kering lagi. Pihak asuransi akan bayar ketika hujan mulai menyentuh 34,5 ya, sampai ke eksis 26, dibayar 100%. Oke. Nah, ini tentu saran dan harapan petani. Ya, tadi sepintas saja ya, lebih perhitungan secara detailnya itu nanti akan kita bahas lagi. Saran dan harapan petani, ya ini saran. Ada pengembalian premi jika resiko tidak terjadi. Satu orang, ya. Pintar nih petaninya, dengan lulusan STMKJ. Jadi kalau nggak ada risiko maunya preminya dikembaliin gitu. Ya, perusahaannya bangkrut ya. Nah, kemudian besarnya premi tidak terlalu besar dan disesuaikan dengan kemampuan responden ya, ada 9. Kemudian disosialisasikan secara lengkap dan utuh ya, ini banyak sekali ya, ternyata tadi ya, sosialisasi secara lengkap dan utuh memang perlu ya, yang perlu lah ya, pasti nanti petani kan kepengen tahu ya, nah, itu nilai curah hujannya didapat dari mana, apa dari alat penakar hujan ya, penakar hujannya manual atau otomatis ya, atau dikira-kira saja sama forecaster. Kan penting gitu kan ya. Jangan-jangan juga sudah ada petani yang berpikiran wah ini nanti ada main mata ya kan, pengamat hujan dengan perusahaan asuransinya sah ya, wajar-wajar aja gitu ya. Maka sosialisasi secara lengkap dan utuh itu diperlukan ya, mohon segera direalisasi ya, tujuan cepat-cepat ya, mungkin sering kena kekeringan ini. Lalu program asuransi iklim harusnya jujur, adil, dan transparan. Prosesnya mudah dan klaim cepat. Ya biasa lah, petani walaupun petani juga dia kan sering dengar informasi ya. Ini kalau urusan dengan asuransi ini, waduh urusannya ribet ya. Waktu bayar premi sih, wah lancar aja ya, bahkan sampai ditagih-tagih. Tapi ketika mengklaim, waduh harus ini keterangan, surat keterangan. Kan dia minta ini harus jujur, adil, transparan, mudah dan cepat. Saya pikir wajar ya, wajar. Seluruh pemimpin mendukung. Jadi ada seorang petani ini, tidaknya mungkin ya dari mulai Pak Kades, Camat, Bupati harus didukung. Tidak memberi saran, dia tidak menjawab setuju. Nah ada juga, nggak usah ada asuransi lah ya, 3 petani. Wajar ya, wajar. Ya jelas potret ya daripada citra saran dan harapan petani. Tapi kalau kita lihat kan proses secara lebih banyak ya, ya sebenarnya antusias ya, petani kepingin gitu. Oke ya, kemudian nah ini ya, ini kita melakukan sosialisasi ya. Sosialisasi yang tadi diinginkan ya oleh beberapa 30 sekian petani ya, dilakukan secara penuh. Kemudian
setelah ini dengan sosialisasi dengan para petani dan itu tuh dengan para pemangku ya, mulai dari bupati, camat, lurahnya ya, ini memang harus disosialisasikan. Sebetulnya sosialisasi ini juga mengharapkan ya ada bantuan dari APBD. Jadi tidak seluruhnya premi itu ditanggung oleh petani ya. Ya petani kan boleh dong bertanya, loh pemerintah kemana gitu, kemana nih pemerintah ini gitu ya, kok nggak bisa membantu melalui APBD gitu ya. APBD itu kan uang rakyat gitu ya. Maksudnya lebih sosialisasi di sini di para pemangkunya lebih lebih ke situ ya. Di samping nanti mungkin tadi dukungannya ya, dukungannya kan tidak ada kemungkinan nanti mungkin pengadaan alat-alat pengukur baca segala macam ya supaya benar-benar hasil pengamatannya tuh ya benar-benar transparan gitu. Kemudian nah ya jadi setelah apa sosialisasikan nih lalu mengadakan workshop ya, ini hasil daripada workshop ya. Jadi prospek asuransi indah iklim bagus, menarik, menjanjikan 60% ya. Tapi banyaklah ini ya yang dikaitkan dengan dana ya. Kemudian kendala penerapan asuransi indah iklim. Nah kita lihat nih kendalanya, perlu sosialisasi pendanaan SDM. Nah ini kan penting ya, SDM pendanaan. Ya, ini merupakan kendala, ya, kendala dari penerapan. Kemudian juga termasuk birokrasi regulasi juga ada nih ya, 17%. Kadang-kadang memang birokrasi ini ya menyulitkan juga ya. Kemudian lembaga pengelola. Nah, tadi akses untuk biaya itu diharapkan bank ya, yang besar. Melalui bank sajalah ya, ada juga yang ingin melalui koperasi, ya, juga melalui gapoktan ya, dan seterusnya. Oke ya, jadi ini adalah hasil daripada workshop. Nah, kita lihat. Nah ini ya, ini diadakan sosialisasi workshop, kemudian jelas lah ya kalau manfaat asuransi ya sesuai dengan yang ada di undang-undang juga tadi ya. Intinya melindungi petani lah ya dari resiko iklim terhadap kesehatannya. Nah, potensinya sebetulnya dari potret evaluasi tadi sudah jelas ya. Jadi eh, dominasi padi sebagai makanan pokok sebagian besar rakyat Indonesia menjadikan usaha tani padi masih fokus dan merupakan sektor utama. Itu kan potensi ya. Kita punya potensi. Kemudian sektor pertanian ya, ini rentan terhadap perubahan iklim. Ini juga potensi. Kabupaten Indramayu merupakan salah satu pusat produksi padi Jawa Barat ya. Nah ini memang sangat rentan ya, terhadap apa, perubahan iklim, maka keberhasilan programnya akan lebih tinggi ya untuk wilayah Indramayu. Ya, rentan terhadap perubahan iklim, usaha tani padi menjadi pekerjaan utama potensi. Ya. Kebutuhan petani terhadap modal pada setiap awal musim tanam. Nah ini ya, asuransi berpeluang digunakan untuk meningkatkan produktivitas. Kemudian tadi potensi juga ya, kesediaan membayar premi cukup tinggi ya, ada 76% ya. Walaupun kemampuannya cuma berapa tadi, 100 sampai 200 ribu ya. Kemudian pemahaman dan respon petani yang cukup baik terhadap asuransi iklim ya, melalui memiliki prospek yang baik yang perlu sosialisasi. Jadi ini ada beberapa potensi ya untuk peluang pengembangannya asuransi pertanian ya berbasis indeks iklim. Isinya ya buat apa gitu ya, bikin analisis apa
asuransi Indah Iklim. Oke. Kemudian tantangannya, kelembagaan baik di tingkat pusat maupun daerah perlu disiapkan. Ini ya, saya juga dulu sering ya, namanya kita di kedeputian Primat ya. Kan kalau hal yang begini pasti nih, ya nanti rapatnya dengan kedeputian Primat. Ini ya kelembagaan pusat daerah, ya, ini kan mudah diucapkan gitu ya. Ini harus ada apa istilahnya, ada kerjasama yang baik kelembagaan pusat daerah, tapi itu pelaksanaan di lapangannya, waduh, rumit banget gitu ya, sulit. Kadang pusat merasa iya menyiapkan ya, misalnya masalah dana gitu ya, oke ada bantuan dari APBN. Kalau itu kan nanti tinggal APBD kan menyiapkan ya. Nah, tapi nanti selalu saling lempar gitu ya. Seperti itu. Itu biasalah ya, ini memang tantangan ya masalah kelembagaan. Kemudian SDM ya sebagai pengguna untuk menilai apakah indeks asuransi akan memberikan manajemen risiko yang efektif. Ya, ini juga perlu disiapkan. Ya, tentu SDM di masalah pertaniannya, ya di masalah iklimnya, ya juga di pihak asuransinya. Pasar masih dalam pertumbuhan di negara-negara berkembang, dan biaya awal ya ini biasanya startup ini jadi signifikan, makanya harusnya startup ini dibantu gitu ya. Misalnya ada donatur dari Bank Dunia ya, tapi ini menarik ya. Kenapa saya katakan ada donatur, justru ini fakta ya. Jadi saya katakan ini fakta. Penyelenggaraan ini justru lebih banyak dikerjasamakan ya dengan donatur ya. Donatur dari Bank Dunia ya, baik dari TIRI ya, atau dari Bank Dunia gitu ya. Nah tadi ya, kalau saya kaitkan dengan APBN, APBD, itu nggak ada gitu ya, ributnya aja gitu ya, undang-undangnya ada tapi nggak terlaksana ya. Yang pasti ketika ada uji coba ini karena ada donatur ya, donatur. Nah, sebagai program pemula, pembayaran premi asuransi iklim pada sisi petani masih terbatas. Yang jelas ya, bagaimana ada perusahaan yang mau ya, kalau yang memang masih terbatas, kan nggak bisa dipungkiri juga, emang usaha petani kita juga memang terbatas. Berapa sih ya, dia pikir-pikir juga kan, dia panen berapa sih dapat untungnya dari modal yang sudah dikeluarkan, bayar premi lagi. Makanya tadi diharapkan ada bantuan ya, APBN maupun APBD. Kemudian bagaimana program asuransi Indah Iklim ini bisa meningkatkan produktivitas petani. Jadi ini memang beberapa tantangan ya, mulai dari kelembagaan, SDM ya, sampai ke biaya awal ya, startup ini yang perlu disuntik ya. Kemudian memang ya, petani ini terbatas ya, dalam sistem preminya nanti. Itu yang terakhir ini memang ya, bagaimana ya kedepannya bisa meningkatkan produktivitas petani. Yang dimaksud dengan produktivitas petani di sini lebih kepada pendapatan petani. Dengan ada asuransi ini maunya pendapatan petani meningkat. Jangan nanti sudah lagi dibebani bayar premi ya, nggak jelas juga ya produksinya ya. Sekarang ada yang nggak pakai asuransi, nggak jelas, ketika panennya bagus harga jualnya rendah ya, dan seterusnya. Jadi ini memang tantangan juga ya, masalah. Oke, kemudian ini yang terakhir sebagai penutup ya, tapi nanti ini masih ada lanjutannya ya, perubahan iklim
di sektor pertanian menjadi dampak yang paling besar. Petani sebagai ujung tombak ya, ujung tombak, dan dia juga sebagai penerima risiko yang paling besar ya. Perlu proteksi formal ya, tadi lah ya, asuransi indexing. Kemudian juga ya, asuransi indexing merupakan alat manajemen baru ya, memang ini alat manajemen baru ya, yang berpeluang dikembangkan. Kemudian untuk asuransi ini memang perlu kerjasama ya, instansi terkait pusat daerah ya, khususnya ketersediaan data. Kemudian mengoptimalkan kelembagaan yang sudah ada di daerah, kita mensinergikan dengan program asuransi indexing. Sosialisasi perlu ya, nah bisa juga ya melalui workshop, pelatihan, forum group discussion ya, maupun sekolah lapang iklim. Bisa, makanya di berbagai kegiatan SLI ya, ini juga selalu ya kita mengundang dari Balitbangtan ya untuk paparan tentang program asuransi ini. Kemudian yang terakhir, potensi dan tantangan, ide bahan masukan ya dalam proses pengembangan berikutnya. Jadi ya inilah ya kurang lebih pemahaman tentang asuransi pertanian ya tadi ya secara keseluruhan ya, dan bagaimana model yang dikembangkan terakhir ini menuju kepada asuransi indexingnya ya, jadi bukan ke produktivitasnya tapi ke nilai indexing. Oke, ini sementara ya di paparan pertama inilah, jadi memang benar ya apa namanya asuransi ini bisa berjalan ya, memang demikian kompleks ya, uh, apa namanya, nah ini ya pelaksanaannya gitu ya. Jadi tahapan-tahapannya tuh memang demikian kompleksnya ya, mulai daripada desain produk sampai ke perhitungan klaimnya, kurang lebih hampir 1 tahun lebih ya. Kalau ini kan 8 ya, 1 tahun 4 bulan ya, 1,5 tahun ya baru bisa berjalan. Oke ya, sementara ini di yang awal nanti ada tambahan sedikit ya, sebelum masuk ke tambahannya mungkin mau berdiskusi, silakan. Tentang asuransi ini bagaimana, mengapa, ada nggak peluangnya dan seterusnya, boleh tidak dijadikan bahan skripsi. Izin Pak, izin Boleh tanya Pak. ya, Firman silakan. Eh, izin Pak, itu untuk apa ya, sistem mekanisme kayak pembayaran dan kredit itu apakah ada apa kerjasama dengan pihak bank atau dengan pemerintah langsung itu Pak biasanya? Ini pembayarannya ya. Dan untuk penerapan apa asuransinya itu. Hmm. Oke ya, jadi ya kembali lagi ini memang demikian kompleks ya, diperlukan kerjasama kelembagaan. Jadi kita lihat saja ya dari model yang 6 ini, yang 6 langkah itu ya. Jadi nanti setelah dilakukan desain ya, sudah berjalan nih semua ya, survei dilakukan, petaninya oke, ada ya sanggup membayar premi dan seterusnya. Nah, dibentukkan kelembagaan. Oke, ini ada pihak swastanya ya, pihak asuransi. Nggak tahu lah ya itu ya, asuransi mana gitu ya. Ada ya. Nah, yang akan dilakukan pembayarannya ya itu berdasarkan kepada indeks iklim. Oke. Nah, maka di sini keterlibatan BMKG.
nih? Ya tentu jadi pusat ya. Nah ini kan memang ini masih dicari ini modelnya ya. Apakah nanti UPT ya? Kalau apa di Indramayu misalnya, ya misalnya di Indramayu atau di Kerawang ya terjang misalnya di Jawa Barat, mungkin saja nanti secara kelembagaan itu diberikan wewenang kepada stasiun klimatologi Bogor ya untuk ikut terlibat di dalam pemantauan indeks iklim misalnya curah hujan ya di lokasi-lokasi yang diasuransikan ya kabupaten yang diasuransikan. Tentu ini tidak bisa keluar dari BMKG, bahaya itu ya. Misalnya, oh nanti pengamatan hujan juga dilakukan oleh pihak apa namanya swasta, kacau itu. Ya di situ ya bisa bermain mata itu. Nah, itu kita sebagai lembaga yang independen, ya apa lembaga pemerintah yang memang ya pasti dipercaya ya. Nah, makanya nanti akan terlibat. Ya, nanti kan pasti ya pihak asuransi akan menanyakan kepada pihak BMKG ya berapa curah hujan misalnya di kecamatan Kabupaten Karawang ya sudah memasuki periode window ya yang diasuransikan oleh petani ya. Nah saat sekarang ini misalnya periode windownya Mei, nah sudah memasuki mulai Mei ini curah hujan sudah berapa akumulasinya? Oh masih tinggi dari nilai apa triggernya ya tentu kan masih aman ya maksudnya pihak asuransi masih aman. Tapi kalau sudah mulai menyentuh nilai triggernya, nah ini kan nanti sudah harus bersiap-siap ya pihak asuransi karena sebentar lagi pasti petani akan mengklaim ya akan mengklaim. Nah itu semua nilai sampai nanti ke nilai exitnya nilai yang terendahnya ya itu pasti datanya diperoleh dari pihak yang berwenang dalam hal ini BMKG ya mungkin melalui UPT-nya. Ya, jadi memang itu kompleks ya makanya tadi kan harus ada dukungan juga dari pihak Pemda ya. Bisa saja kan nanti di satu kawasan yang diasuransikan belum ada penakat hujan gitu ya. Apalagi kalau bagus ya yang otomatis gitu kan ya supaya lebih cepat ya. Nah seperti itu ya. Jadi memang penerapannya kurang lebih ya seperti itu. Jadi nanti si pihak petani ya, dia juga akan tanya kepada BMKG loh ini kok lahan di tempat saya ini padinya udah kelihatan mulai kering emang curah hujannya berapa gitu kan. Nah itu nanti pihak petani juga akan bertanya ya oh enggak ini masih belum mencapai trigger oh ya udah nanti kan ditunggu lagi kan selama fase pertumbuhannya itu kan yang indeks apa periode window itu ya selama 4 atau 6 bulan ya nanti akumulasi curah hujan itu akan terlihat di situ ya. Nah nanti pembayaran klaim ya oleh pihak asuransi kepada peserta petani ya dihitung dari berdasarkan nilai indeks curah hujan selama periode window itu berapa. Nah tentu itu langsung ya langsung mungkin nah ini ya kan masih masih dalam apa ya dalam perancangan model apakah ini langsung oleh pihak asuransi ya pengelolaannya itu penerapannya apa mau melibatkan pihak bank gitu ya nanti uh, petani membayar premi juga ke pihak bank ya bank nanti mungkin baru disetor kepada pihak asuransi ya atau ya langsung ya seperti kita mengasuransikan ya siswa atau apa langsung kita asuransinya ya seperti itu ya penerapannya ya. Cuma tadi ya di dalam harapan dan segala macam itu kan mengingat petani sendiri punya keterbatasan pemasukan ya, tentu diharapkan memang ada bantuan dari APBN
atau ya kalau daerah pasti APBD. Nah ini lagi kan masalah lagi nih, ya kompleks lagi ya, bagaimana nih kelembagaan pemerintah daerah ya melalui APBD-nya ya akan sanggup berapa dia membantu gitu kan ya, pembayaran apa namanya premi dari para peserta asuransi itu ya. Oke misalnya kan oh, apa petani sanggupnya cuma bayar 150.000 ya, tapi kan dari hitung-hitungan pihak asuransi, wah kami dia sudah menghitung nih ya tadi ya, analisis apa rasio benefit apa rasio itu ya, wah kami butuh dana sekian ini untuk penyelenggaraan ini, nah maka sisanya dari yang dapat premi dari keseluruhan petani yang itu pastilah itu kurang banyak, nah itu harusnya disuntik oleh APBD. Nah ini ya kan ya ini yang sampai sekarang juga itu yang saya katakan tadi tidak berjalan walaupun undang-undang jelas ada ya, undang-undang ada itu ya. Berarti ya, para Pemda ini tidak menjalankan undang-undang gitu ya, tidak menjalankan amanah gitu, ya, ada. Jadi itu ya, jadi penerapannya seperti itu ya, mulai dari apa pembiayaannya, lalu nanti siapa yang berhak menyatakan indeks iklim ini sudah sekian sekian, sudah mencapai trigger, sudah mencapai eksis, nah, itu tentu pasti harus BMKG, tidak boleh orang sembarangan ya. Dan gimana nanti alur ya mengenai pembiayaan, apakah melibatkan bank atau langsung oleh pihak asuransi ya, ini juga memang harus dipelajari. Jadi memang masih sangat kompleks ya. Tapi begini kita gini ya, kita makanya kenapa ada mata kuliah ini saya sampaikan. Ya bisa saja kita kan nggak tahu ya, suatu saat nanti kamu ditempatkan di mana daerah pas ya, wah tiba-tiba kita kan nggak tahu namanya situasi ya, tiba-tiba sekarang waktu udah petani mengklaim ini harus ada aksi ini. Nah paling tidak kalian sudah siap kalau dimintakan masukannya ya, misalnya oleh KUPT, kamu pernah nggak menghitung ini asuransi indeks ini ya, gimana itu sejarahnya, perhitungannya gimana ya, paling nggak di situ ya ada bekal. Karena tadi potensi peluang-peluang itu ada. Gitu, Firman. Nah, terima kasih Pak. Oke, yang lainnya ada yang mau tanya? Ya, jadi eh, senior-senior kalian yang sudah memilih ini menjadi tema skripsi, ya itu nanti outputnya misalnya dalam satu provinsi atau kabupaten bisa bisa saja, ya nanti itu outputnya itu suatu peta ya. Nah mungkin besok kita lihat ya contohnya di praktik. Jadi suatu peta wilayah itu kan nanti nilai trigger dan eksis ya di masing-masing nanti terserah ya, skala wilayahnya itu mau kecamatan, mau kabupaten, mau zone, itu nilainya beda-beda ya. Jadi enggak sama ya. Di satu kabupaten kok kalau hujannya sudah 235 mili ini sudah mencapai trigger, ya enggak ya, itu mungkin di kabupaten bagian utaranya, di bagian selatannya mungkin oh tidak ya, ini nanti kalau triggernya kalau sudah curah hujan mencapai 400 misalnya, itu nanti dihitung ya, ada cara-cara perhitungan. Begitu juga exitnya ya, di satu daerah dengan 200 sudah harus bayar penuh ya, mau itu berdampak ke pertaniannya ya, mau pusau mau nggak pusau, pokoknya udah hujan kurang dari 200 mili harus bayar penuh. Itu di satu tempat A, tapi di tempat B belum tentu 200 ya, bisa saja di tempat B kalau sudah mencapai 100 nunggu lebih kering lagi gitu ya. Jadi apa namanya, output dari produk penelitian itu ya sampai ke spasial seperti itu. Nah nanti itu kan bermanfaat ya. Ya suatu waktu kan bisa saja, saya nggak tahu ya suatu saat di mana kamu ya, tinggal presentasi. Oh di provinsi
kita ini atau di kabupaten kita ini loh ya eh, apa namanya nilai indeks iklim terkait dengan asuransi pertanian ya, dari nilai trigger dan exitnya sebarannya seperti ini. Wah itu kan keren banget kan itu ya, sudah menjadi masukan ya. Artinya masukan untuk peluang dilaksanakannya asuransi itu ya hasil lebih besar ya. Ya mungkin nanti di dalam apa dikaji lebih dalam lagi ya. Nah dan pasti kalian tuh ya akan ikut di dalam tim ini. Oke, ada lagi? Ya, nah, silakan ya nanti kalau memang ada yang tertarik ya nanti besok ya saya contohkan lah ya untuk dari senior kalian yang sudah membuat. Nah kalau itu saya ini apa saya stop dulu yang ini ya ini sedikit tambahan yang kedua ya ini sebenarnya sudah saya berikan ya kemarin di uh, Boro Pinangkias itu ya ini cuma saya rangkum saja ya supaya lebih jelas kita membahasnya. Oke ya, jadi ini tentang asuransi pertanian berbasis indah iklim ya. Jadi analisis iklim ya seperti di dalam jurnal itu sudah dituliskan ya. Asuransi indah iklim ini merupakan ekonomi risiko yang relatif baru ya, dan berbasis kepada indeks iklim. Ya. Jadi pembayaran pada pemegang polis itu apabila terpenuhi kondisi cuaca iklim yang tidak diharapkan tanpa harus ada bukti kegagalan panen. Jadi yang diasuransikan itu adalah indeks iklimnya, ya, bukan tanamannya. Itu ya, itu pada dasarnya dulu ya. Kemudian pembayaran dilakukan berdasarkan apakah indeks iklim yang ditetapkan dicapai pada periode pertumbuhan tanaman yang diasuransikan. Makanya nanti ada kamu harus menghitung apa periode window-nya ya. Nah, nanti periode window itu akan dihitung dari data data uh, kekeringan ya dengan data curah hujannya. Dihitung peluangnya berapa ya nanti bisa dihitung. Oh periode window-nya tuh misalnya bulan Mei sampai dengan September atau sampai dengan Oktober. Jadi itu ya yang diasuransikan itu selama periode situ saja ya. Misalnya selama periode pertumbuhan tanaman yang diasuransikan ya kan nggak mungkin lah ya periode asuransi itu ada di periode musim hujan ya dan apa Desember Januari Februari DJF ya itu aman ya nggak akan ada kekeringan gitu ya. Nah, biasanya memang tadi ya di tanam gadu yang besar. Lalu indeks iklim itu memang dihitung berdasarkan data iklim yang runut ya, tim series yang panjang ya minimal 20 tahun. Ya. Nah, biasanya memang curah hujan ya dianggap sebagai parameter yang hubungannya erat dengan tanaman. Nah, nanti parameter iklim yang digunakan adalah curah hujan dasarian. Nah, ini ya ini contoh yang di tulisannya S. Pinangkias ini ya 1966 ke 2008 ya. Nah, ini nanti akan dihitung dulu ya kejadian kekeringannya. Nah, data kejadian kekeringan pastilah ya nanti kalian juga nggak akan mungkin punya menghunting data dari tahun 66 sampai 2008 itu nggak ada ceritanya ya. Nah, di sini saja apa Ibu Estinikias ini ya ini orang Kementan ya dia cuma punya data kekeringan 2001 sampai 2011 ya cuma 11 tahun ya. Sangat jauh dibandingkan dengan periode hujannya ya. Tapi ini diperlukan nanti ya untuk menghitung peluang ya dan periode ulang kejadian kekeringan. Maka setelah dihitung dari
Ini contohnya di Seliak ya, 11 tahun itu terjadi peluang kejadian kekeringan itu 0,45 atau 45%. Nanti setelah mendapatkan peluang kejadian kekeringan ini baru bisa ditentukan nilai batas trigger dan exitnya. Ya. Nah, untuk menghitung nilai klimaks, beberapa parameter ditentukan tadi ya. Satu, menghitung periode asuransi ya, dikenal dengan periode window. Nah, kemudian nanti ada namanya menghitung nilai cap ya. Jadi batas cap ini ya untuk menjadi curah hujan yang disesuaikan ya. Dan ini nanti ya, nanti ini ada bahasanya cap ya. Kemudian yang ketiga adalah periode ulang, peluang kejadian kekeringan. Jadi tiga ini ya harus tentukan dulu ya ketika kalian akan menghitung nilai iklim. Nah, cap adalah suatu batasan curah hujan bukan dengan tujuan untuk mencari suatu nilai curah hujan yang dapat mengakomodir ya kondisi curah hujan ekstrim ya baik ekstrim tinggi maupun rendah dan diindikasikan melalui ya nilai evapotranspirasi. Jadi ini juga perlu dipahami ya ketika nanti kamu yang tertarik dengan tema ini, oh ada nih kaitannya evapotranspirasi. Nah, dalam analisis ini periode asuransi tetap melakukan hasil survei ya, survei kekeringan ya, yaitu selama periode Mei sampai dengan Agustus. Dan nilai cap ya, nilai cap yang digunakan adalah 50 mm. Ini sudah pasti lah ya, wilayah manapun ya dari Sabang sampai Merauke acuannya 50 mm. Kenapa? Karena asumsi nilai rata-rata ECT di wilayah tropis adalah 5 mm per hari ya, ini menurut Allen 1998 ya, sehingga dalam satu gas harian adalah 50 mm. Oke ya, jadi tidak sembarangan ya menetapkan nilai cap 50 mm. Oke ya, nah ini hasil analisisnya ya, langsung contoh hasil analisisnya. Jadi diperoleh nilai trigger curah hujan itu 34,5 ya. Nah nanti ini tentu ya dari hitungan curah hujan ya yang sudah di sort dari besar ke kecil ya setiap satu periode window-nya ya. Nah nanti ada peluangnya kan ada tadi ya 45% ya, 5 terendah ya, maka angka 34,5 ini diperoleh dari ini ya terendah yang apa ke 5 dan 4 ya, 28 tambah 41 dibagi 2 ya, maka ketemu 34,5 ya. Nah kemudian nilai 28 dan 41 itu ya setelah apa sort daripada curah hujan terbesar ke terkecil ya diambil 5 terendah karena ada peluang 0,5 tadi. Oke ya. Nah nilai exitnya diperoleh 26 ya. Nah ini tentu nanti ada hitung-hitungannya ya. Gimana nih Pak Nur nih nilai exit 26 ya jelas ya nanti ada hitungannya ini adalah batas bawah nilai terendah ya. Nah, dari series curah hujan ya yang sudah di slot terbesar terkecil. Jadi exit itu 26. Nah di sini nanti kalau kurang dari 26 maka petani berhak mendapat pembayaran penuh. Kemudian kalau antar 26 sampai 34,5 ya angka excess dan trigger nanti dihitung ya dari kurva grafik tadi berapa persen dia dapat ya, dikalikan kesepakatan nominal rupiahnya. Oke ya, nah nanti ini ada di gambar 3 ya hasil daripada penelitian seperti ini. Jadi di Siliak itu triggernya 34,5, exit 26 ya. Oke ya, jadi mulai dari trigger sampai ke atas ini nggak ada pembayaran ya kalau curah hujannya lebih dari 34,5. Tapi mulai dari exit sampai 0 ya pembayarannya penuh. Ya, antara ini ya dilihat ya prosesnya di sini berapa persen. Oke ya. Nah
Untuk aplikasi asuransi Indah Iklim ini diperlukan beberapa tahapan ya sebelum klaim bisa dibayarkan tadi ya dari yang 6 bulan, 4 bulannya sampai terakhir. Ya. Nah, tahapannya ini menurut Martinez 2009 ya dilakukan antara lain satu desain produk tadi kan ya, produk, kemudian mencari konsumen ya, memasarkan polis ya, kemudian juga melakukan periode asuransi tadi ya, window-windownya kapan, lalu sekaligus juga memonitoring hingga iklimnya, kalau misalnya curah hujan ya curah hujannya ya. Baru keempat nanti kalau ada hitung-hitungan untuk pembiayaan klaim ya dihitung ya berdasarkan ini. Itu memang tadi kembali ya seperti inilah kira-kira penerapannya. Oke, ya keuntungannya sih banyak ya. Keuntungannya yang pertama tidak ada moral hazard, ya. Jadi tidak ada apa namanya uh, dampak yang dilihat dari tanamannya ya. Kemudian tidak ada anti seleksi ya, adverse selection dalam konteks subsidi silang karena berdasarkan pada banyaknya kesediaan informasi. Kemudian biaya administrasi rendah. Ya, nah ini sebenarnya biaya administrasi rendah nih kalau ada bantuan ya, baik dari APBD maupun dari donatur. Struktur transparan dan 5 fleksibel. Ya. Jadi ini beberapa daripada keuntungannya ya. Lalu tadi ini ya, penelitian yang sudah dilakukan ya di beberapa negara lain ya, ada di Malawi, India, Thailand, dan Kenya. Lalu di Indonesia sendiri ya, di Indonesia sendiri ya, legal insurance ini dilakukan di Indramayu ya. Nah ini juga bukan dari bantuan Pemda ya melalui APBD-nya, tapi ada International Finance Corporation ya, IFC ya. IFC waktu itu mengadakan percobaan ya untuk tanaman jagung ya, di beberapa tempat ya, di Sulawesi, Jawa Timur, NTB. Nah, kemudian Sisirom ya. Jadi Sisirom ini bekerja sama dengan IRI ya, inilah yang dikembangkan di Kabupaten Indramayu. Ya. Jadi lihat ya, jadi saya tadi katakan ya bukan kita juga menjelekkan kita ya, menjelekkan pemerintah kita, enggak ya. Jadi ini kan lagi-lagi kan ya, jadi pelaksanaan ini di Kabupaten Indramayu ya, di Sulawesi, di NTB, di mana ini mungkin kalau tidak ada program kerjasama Sisirom dengan IRI ya mungkin kan tidak akan tercapai juga kan ya. Begitu juga ini kalau tidak ada donasi dari IFC juga kan ya nggak mungkin berjalan juga. Jadi ya sulit ya. Ya undang-undang tadi ya, undang-undang itu cukup undang-undang saja ya, cukup orang dewa-dewa saja membaca itu. Oke ya, ini jadi yang ada di Indonesia ya, ada beberapa. Ya ini tentang pelaksananya ya, bagaimana ya melalui FGD, training ya, bisa juga tadi melalui SLI. Nah kemudian makanya tadi pihak Sisirom ya maupun kiri ya, nah itu langsung bekerjasama dengan Balitbangtan ya, Balitbangtan melalui Balai Penelitian Agroklimat dan Hidrologi di Bogor ya. Memang terus terang tidak ke BMKG ya untuk mengembangkan ini, tapi saya pikir juga belum waktunya BMKG terlibat di situ, kecuali kalau model ini sudah jadi pasti nanti tadi ya BMKG melalui PT-nya pasti terlibat di situ ya. Oke ya, jadi kalau melihat Indramayu memang kejadian kekeringan yang paling terbanyak ya, 80% itu akibat kekeringan ya. Lalu kalau kita lihat kesanggupan tadi kan ya, kesanggupan pembayaran petani ya, willingness to pay-nya itu premi ya, ini kan bagus ya, bisa dibuat juga persamaannya. Jadi memang ada respon lah, respon. Kemudian yang terakhir
mungkin beberapa pelajaran yang bisa diambil ya. Yang ini menurut GUR ya 2014. Yang pertama, mitra lokal dan penyuluh pertanian harus terlibat ya, dalam pendidikan lokal. Kemudian yang kedua, membangun kapasitas untuk asuransi iklim harus interaktif dan dibangun atas konteks lokal. Ya, jadi ada umpan balik dari semua peserta lokal karya pendidikan ya. Kemudian yang ketiga, pelaku pasar sasaran yaitu petani harus dilibatkan dari awal proses ya, dari awal proses ya, mau melalui latihan ya, SLI lah yang paling bagus ya, sehingga dia tahu persis ya. Kemudian lembaga di tingkat pusat daerah perlu dipersiapkan ya. Dan yang terakhir adalah sumber daya manusia ya, baik sebagai pengguna asuransi indeks ya, yang akan menyediakan manajemen risiko yang efektif juga perlu dipersiapkan ya. Nah, makanya nanti ya kalau ini sudah berjalan juga harusnya kita BMKG juga proaktif ya, jemput bola. Begini mungkin ya saya sampaikan ya, pengamatan unsur-unsur cuaca iklim ya, nanti ada lah di pelajaran kita ya di kalender tanam ya. Nah ini pihak Balitbangtan itu ya tadi melalui Balai Iklim dan Agroklimatnya itu juga sudah membangun ya, punya gitu ya beberapa alat pengukur hujan, malah mereka yang otomatis ya, yang AWS. Maksud saya kan bisa saja nanti kalau model ini sudah terbentuk ya BMKG dilupakan gitu kan ya. Bisa ini dilaksanakan juga oleh instansi lain ya. Makanya seperti saya katakan tadi, bisa saja swasta juga bisa gitu ya. Tapi kembali ya, bahwa yang berwenang mengamati cuaca iklim di Republik Indonesia ini adalah BMKG, bukan masalah bisa tidaknya instansi manapun mengamati itu. Ya pasti bisa ya. Saya katakan swasta pun bisa, tinggal pasang alat saja. Tapi kan kewenangan yang sah itu ada di BMKG. Nah maksud saya BMKG juga kadang-kadang suka berdiam diri, tapi nanti kalau institusi lain bergerak baru ribut. Ya, orang bilang kebakaran jenggot gitu loh. Kok instansi ini begini, kok instansi ini begitu loh. Kalau saya tanya lagi, kok BMKG diam aja ya, jadi kita harus aktif juga ya, jemput bola karena ya kan kita juga ingin menjadi lembaga yang dipercaya ya, yang mengemban amanat dari masyarakat juga. Kita juga kan digaji oleh masyarakat, oleh rakyat. Kita juga jangan pasif, harus aktif karena itu yang diharapkan oleh pihak peserta nantinya kalau asuransi ini memang jalan ya. Jadi ini saja ya tambahan saya sedikit meresume ya hasil ya yang ditulis oleh Tias ya di dalam jurnalnya. Nah nanti bagaimana perhitungannya ya udah nanti kita hitungnya ya, bersama kita akan kupas tuntas itu. Oke ya, mungkin ini juga waktunya sudah pas ya. Kemarin sampai jam 10.30 malah udah lewat. Mungkin ada waktu kurang dari 5 menit, kalau ada yang mau bertanya lagi silakan. Izin Pak. Ya, silakan. Mohon izin, tadi di slide nomor 2 sama 3 sama yang hasilnya tadi kan ada yang namanya parameternya periode asuransi itu melalui survei kan Pak.
Berarti nanti kalau misalnya melakukan penelitian atau apapun itu survei secara langsung atau memang ada hasil surveinya kita gunakan atau kerjasama dengan. Terima kasih. Ya, kalau untuk metode HBH-nya sendiri, ya historis burning, ya historis burning analisisnya, yaitu kita hanya menentukan periode window-nya ya berdasarkan data, ya baik data hujan maupun data kekeringan. Itu pasti nanti akan diperoleh, ya karena nanti di situ akan mulai menghitung daripada peluang, ya peluang, lalu return periodnya periode ulang, ya dari data kekeringan dalam satu periode videonya itu, ya. Nah kalau itu sih enggak, kalau untuk analisis itu maksudnya ya enggak perlu melibatkan uh, apa ya, melibatkan instansi lain. Nah yang dimaksud tadi ya kita harus melibatkan lebih kompleks lagi, ya berbagai institusi, ya. Nah itu ya kalau ingin membangun model ini, ya. Jadi kalau hitung-hitungan analisis tindak iklim, ya itu kan ya itu kamu tuangkan deskripsi saja ya sudah bisa, ya yang penting kamu dapat data kekeringannya, ya nggak sampai pusat pun nggak apa-apa, ya. Nah tapi kalau mau membuat model model dilaksanakannya asuransi ini ya tadi itu ya, ya demikian kompleksnya seperti itu, ya. Jadi memang itu kan baru contoh tadi, survei sosialisasi di 2 kecamatan, ya di mana di Indramayu tadi, ya. Nah nantinya kalau misalnya di tempat kalian, ya di provinsi kalian nanti dalam salah satu kabupaten, ya nggak mungkin juga sih dalam satu kabupaten itu dilaksanakan ya terlalu lelah kamu gitu, ya. Misalnya itu dipilih ya mana nih dari kabupaten itu kecamatan yang memang rentan terhadap kondisi iklimnya. Nah, baru itu ya kalau mau nyari pendahuluan, analisis pendahuluan untuk pemodelan asuransi iklim ya dilakukanlah seperti tadi, ya yang dilakukan juga oleh timnya Bu Boro, ya itu ya melakukan survei, menganalisis kondisi masyarakatnya dan seterusnya seperti itu. Ya, itu Tensi. Dapat. Terima kasih, Pak. Oke. Oke ya. Jadi cukup ya, ya nanti bahan yang itu tadi ya, pertemuan yang tadi yang pertama juga biasalah nanti akan saya email juga. Kalau tidak ada lagi mungkin kita cukupkan dulu temuan karena kita besok juga masih ada waktu lagi, ya dalam praktek lima kali delapan. Baik, sekali lagi saya ucapkan selamat siang ya, dan jaga kesehatan selalu, dan saya mohon untuk terima kasih. Terima kasih, Pak. Ya, terima kasih, Terima Pak. kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.